Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu kita sama-sama perhatikan sebelum kita menyapa bulan Ramadan. Sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan? Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, agar kita tidak terjebak dalam kesalahan bahwa seolah-olah kita hanya beribadah di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, para ulama menyebutkan kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Jadilah hamba Tuhan, jadilah hamba Allah, jadilah hamba Ar-Rahman, bukan hamba Ramadan. Mengapa kita katakan seperti ini? Karena banyak kaum muslimin yang ketika memasuki bulan Ramadan baru dia giat untuk beribadah, baru dia semangat untuk beramal saleh, baru kemudian dia mau menutup auratnya. Tetapi ketika di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan, justru berbanding terbalik dengan bulan Ramadan yang dia lakukan. Ini artinya orang-orang seperti ini seolah-olah hanya bulan Ramadan tempat kita menyembah Allah. Hanya di bulan Ramadan seolah-olah kita hanya taat kepada Allah, tidak di bulan-bulan lain. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita melakukan persiapan dengan selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan ini, setidaknya kita ingin menyamakan bahwa Tuhan yang ada di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang ada di bulan-bulan lain. Artinya ketika kita beribadah di bulan Ramadan itu sama ketika kita beribadah dengan Tuhan yang sama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka para ulama yang lain pun juga menyebutkan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Dia tidak mengenal Allah di lain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mempersiapkan diri kita dengan menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita memasuki Ramadan ini kita tetap bersemangat di dalam beribadah. Terus istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang kita akui bahwa di bulan Ramadan ibadah, amal saleh atau ketaatan itu memang harus kita lebih tingkatkan dibanding bulan lain. Nah, untuk mendapatkan semangat di bulan Ramadan tadi di dalam beramal, di dalam beribadah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Ramadan sudah kita mulai pupuk amal-amal itu. Sudah mulai kita lakukan salat berjamaah, maka tentunya sebelum Ramadan ini harus terus kita lakukan dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Qur'an kita sebelum Ramadan ini juga kita lakukan. Sedekah kita, salat sunnah kita, puasa kita, dan semuanya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, amal saleh kita itu jangan pernah kita lupakan sebelum bulan Ramadan ini. Karena nanti dengan semangat yang sama kita juga akan melakukan hal yang sama di bulan Ramadan. Bedanya adalah ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka Allah menjanjikan pahala yang besar dibandingkan bulan-bulan lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan.
Di antaranya adalah kita selalu berusaha berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Para ulama salaf dari kalangan tabi'in misalnya pernah diceritakan mereka kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Liyuballighahumullah Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Dan di antara doa yang indah yang disampaikan oleh para tabi'in pada waktu itu sebelum memasuki bulan Ramadan adalah Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kata mereka dalam doanya, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Dua hal yang berbeda hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ketika dibacakan doa sampaikan kami kepada bulan Ramadan, itu kita mengharap kepada Allah agar kita diberikan usia, diberikan umur bisa ketemu dengan Ramadan. Dan yang kedua, wasallim lana Ramadan, sampaikan bulan Ramadan kepada kita. Maksudnya agar bulan Ramadan benar-benar mencintai kita dan kita bersemangat untuk menyambutnya. Karena hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada Ramadan yang sampai kepada dia, tapi dia tidak bisa menikmati bulan Ramadan. Bahkan justru mereka, orang-orang seperti ini, terang-terangan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini orang yang diberi usia oleh Allah untuk ketemu Ramadan, tapi Ramadan tidak mau bertemu dengannya. Ini adalah orang-orang yang celaka. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa insalaha qabla ayyughfaralah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang-orang yang bulan Ramadan masuk, bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan pergi lagi dan dia belum diampuni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Artinya selama bulan Ramadan dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dilakukan di bulan itu. Inilah kekhawatiran para ulama. Jangan sampai kita sudah ketemu Ramadan, tetapi justru Ramadan tidak mau bertemu dengan kita. Dan yang terakhir doa itu disebutkan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan Ramadan kita. Kemudian hubungan yang kita jaga juga dengan Allah Subhanahu wa taala bisa berubah, memperbarui taubat kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita semua ini tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya khilaf, dari yang namanya dosa. Maka kita terus berusaha untuk memperbarui taubat kita. Dan sebelum Ramadan ini tiba, kita berusaha untuk memperbarui taubat kita ini, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Karena ketika kita bertaubat kepada Allah, maka mudah-mudahan akan memberi semangat kita di dalam melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mukmin melakukan kesalahan, ketika seorang mukmin melakukan maksiat, ketika seorang mukmin melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada titik hitam di hatinya, titik hitam di kolbunya. Artinya hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
sekali kita melakukan maksiat, sekali kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak beristighfar, tidak memohon ampun kepada Allah dan tidak bertaubat kepada Allah, maka ada titik hitam di hati kita. Bayangkan kalau maksiat atau dosa ini terus kita lakukan, maka titik hitam itu akan menumpuk di dalam hati kita. Kalau sudah menumpuk, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah yang membuat hati kita menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan pada gilirannya nanti ketika ketemu Ramadan, kita ugal-ugalan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Kita malas-malasan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Tidak ada semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu kita sama-sama perhatikan sebelum kita menyapa bulan Ramadan.